Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian ilmiah yang berjudul faktor-faktor penghambat minat belajar mahasiswa pada masa pandemi. Yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Alia Aulia Putri dengan NRP 1930-160, kemudian ada Kang Dwiki Noval dengan NRP 1930-162, kemudian ada saya sendiri Siti Utami Fatimah dengan NRP 1930-168, kemudian ada Kang Muhammad Al-Fawri dengan NRP 1930-182. Di sini topik pembahasannya ada 6 poin, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan tujuan literatur. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Yang kelima, analisa dan pembahasan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang akan dibacakan oleh Teh Alia Aulia, mangga. Terima kasih, Teh Ami. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dengan adanya penyesuaian pembelajaran pada masa pandemi ini, tentunya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada mahasiswa, terutama hampir di seluruh kampus atau universitas yang ada di Indonesia. Beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu munculnya kejenuhan atau rasa bosan, sulit mengerti materi yang disampaikan oleh dosen, sinyal yang tidak mendukung, serta lingkungan rumah yang berisik, sehingga menyebabkan mahasiswa mengalami hilang fokus. Adapun permasalahan yang lainnya adalah terkait materi pembelajaran yang diberikan ketika perkuliahan daring. Dalam proses mengajarnya, dosen hanya memberikan materi kepada mahasiswa berupa PPT ataupun jurnal dalam bentuk PDF. Selain dosen menyampaikan materi, beberapa dosen juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan tugas yang diberikan melalui aplikasi video. Next, Tami. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat dan dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menghambat minat belajar mahasiswa pada masa pandemi, dan yang kedua, bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka ditentukan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat minat belajar mahasiswa di masa pandemi ini. Yang kedua, untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa selama pandemi saat ini, diharapkan para pengajar atau dosen mampu untuk terus beradaptasi terhadap perubahan dengan terus meningkatkan kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Next, Tami. Dan yang terakhir, dari ruang lingkup. Untuk mengetahui bagaimana respon mahasiswa terkait masa di atas, maka penelitian ini dilakukan secara online dan mengisi kuesioner. Dan hanya menanyakan kepada rekan-rekan dari masing-masing anggota kelompok, yang juga sesama mahasiswa baik dari Universitas Pasundan maupun di luar Universitas Pasundan. Terima kasih Teh Alia. Kemudian ada tinjauan literatur yang akan dibacakan oleh Kang Dwiki Noval, mangga. Ya, terima kasih Teh Ami. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan literatur. Pembelajaran secara daring mengharuskan peserta didik menggunakan gadget untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Firman N. Rahayu pada tahun 2020 menjelaskan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam membeli kuota, terbatasnya jaringan internet, dan kurang memahami materi pembelajaran yang diberikan dosen. Selain itu, menurut Hanum pada tahun 2013, pembelajaran online atau e-learning adalah salah satu bentuk model pembelajaran
yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Yang pertama tahapan penelitian, yaitu membuat kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan untuk alat pengumpulan data melalui survei. Selanjutnya mengisi kuesioner. Pada tahap ini dikarenakan di masa pandemi ini, maka peneliti melakukan survei dengan cara online dengan membagikan link pengisian kuesioner yang berupa Google Form kepada para mahasiswa baik dari Universitas Pasundan maupun universitas lainnya. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mengenai tujuan penelitian sosial. Lalu ada pengolahan data. Secara umum metode pengolahan data akan melalui beberapa tahap, yaitu yang meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Yang terakhir adalah memperoleh hasil responden. Setelah semua tahap dilakukan sesuai prosedur, maka akan didapatkan data hasil responden yang nantinya akan dibentuk dengan grafik. Data yang diperoleh harus sesuai dengan masalah yang telah diuraikan, di mana nantinya hasil dari data ini akan berpengaruh untuk tahap penelitian selanjutnya. Terima kasih Kang Dwi Kinafal atas penjelasannya. Kemudian ada tentang pengumpulan data dan pengolahan data yang akan dijelaskan oleh Kang Alfauri, mangga. Baik, Damit, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data adalah data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yaitu data primer berupa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada rekan-rekan dan dari sesama mahasiswa baik dari Universitas Pasundan maupun di luar Universitas Pasundan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terbuka dengan total jumlah pertanyaan, tidak termasuk nama dan universitas. Total jawaban masuk dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden ialah sebanyak 38 jawaban. Berikut pertanyaan: apakah HP atau laptop sangat dibutuhkan atau pembelajaran daring? Kemudian, apakah membutuhkan cukup banyak kuota internet untuk pembelajaran daring? Kemudian, apakah di dalam pembelajaran daring sering terjadi kendala jaringan? Lalu, kurang memahami materi yang disampaikan karena tidak dijelaskan secara langsung atau tatap muka. Kemudian mahasiswa menjadi malas-malasan sehingga kurang ikut serta berpartisipasi di kelas dalam pembelajaran online. Tidak adanya mentoring, bimbingan dari kakak tingkat dalam perkuliahan secara langsung. Yang terakhir, kurangnya ruang diskusi belajar dalam perkuliahan. Next. Lalu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah seluruh kuesioner yang disebar telah terkumpul, di mana rekap hasil pengumpulan data dapat dilihat pada lampiran selanjutnya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari pengujian kuesioner berupa penyajian tabel atau grafik. Dengan pengolahan data ini nantinya akan dapat diperoleh data untuk disajikan yang juga dapat dijadikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Lalu yang terakhir ada analisis dan pembahasan. Dari data pengisian kuesioner, maka diperoleh 7 faktor yang menghambat minat belajar mahasiswa di masa pandemi. Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat minat mahasiswa di masa pandemi. Apakah HP atau laptop sangat dibutuhkan saat pembelajaran daring? Jawaban sangat setuju sebesar 86,8%, dan yang menjawab setuju saja sebesar 13,2%. Lalu, apakah membutuhkan cukup banyak kuota internet untuk pembelajaran daring? Jawaban sangat setuju sebesar 73,7%, dan yang menjawab setuju saja
sebesar 26,3%. Lalu, apakah di dalam pembelajaran daring sering terjadi kendala jaringan? Jawaban sangat setuju sebesar 55,3%, sedangkan yang setuju saja sebesar 34,2%, dan yang sangat tidak setuju 10,5%. Terima kasih Kang Alfauri sudah menjelaskan. Dari kesimpulannya yaitu setelah melakukan penelitian ini didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang menghambat minat belajar mahasiswa pada masa pandemi ini adalah ada 7 poin, yaitu yang pertama, HP atau laptop sangat dibutuhkan saat pembelajaran daring. Yang kedua, membutuhkan cukup banyak kuota internet untuk pembelajaran daring. Yang ketiga, sering terjadinya kendala jaringan. Yang keempat, kurangnya memahami materi yang disampaikan karena tidak dijelaskan secara langsung atau tatap muka. Yang kelima, menjadi malas sehingga kurang ikut serta berpartisipasi di kelas dalam pembelajaran online. Yang keenam, tidak adanya mentoring atau bimbingan. Dan yang terakhir, kurangnya ruang diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.